Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Valar Morghulis, Valar Dohaeris, all men must die, all men must serve. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang Battle of the Rock Rest, yang merupakan battle atau pertempuran terbesar kedua di Civil War between the Greens and the Black Dance of the Dragon ini setelah Battle of the Burning Mill. Nah, ini aku akan menceritakan versi novelnya ya guys ya, karena ada beberapa yang berbeda nih dari apa yang kita lihat di versi TV series episode keempat kemarin, Battle of the Rook Rest-nya ya guys. Jadi make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Joka Stay, segera join, link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan juga bagi kalian nonton ya video-video breakdown aku yang lainnya, review, penjelasan, silsilah keluarga tentang House of the Dragon ini yang pastinya akan menghibur kalian. Oke, pertama kita runtun dulu nih peperangan yang sudah terjadi. Yang pertama ada Battle of the Burning Mill, perperangan terbesar antara Blackwood dan Bracken membela the Blacks and the Greens. Kemudian setelah itu the Greens pasukannya dipimpin oleh Criston Cole pun menyisir ya house-house atau keluarga-keluarga di Crown Land atau tanah utama dekat King's Landing yang berwarna merah ini. Di mana beberapa house besar di sana itu mendukung the Blacks. Nah, ini nih mau dihantam oleh pasukannya the Greens. Pertama dengan jatuhnya House of Rosby terlebih dahulu, kemudian jatuhnya House of Stockworth. Nah, House of Rosby dan Stockworth ini bersumpah setia kepada Rhaenyra, tapi mereka kayak menyerah tanpa perlawanan karena takut ya diserang oleh kubu The Greens, karena mereka ini house yang kecil. Dari House of Rosby, House of Stockworth, dan mereka pergi ke Duskendale, house yang agak lebih besar lagi, dipimpin oleh keluarga House of Darklyn oleh Lord Gunthor Darklyn. Nah, ini adalah battle yang lumayan besar terjadi kedua ya, yaitu Sack of the Duskendale. Anak dari pemimpin House of Darklyn, Lord Gunthor Darklyn, yaitu Sir Stephen Darklyn, itu sebagai Queensguard-nya Rhaenyra ya teman-teman, yang di episode lalu membersamai Rhaenyra untuk masuk ke King's Landing menjadi Set Rhaenyra dan bertemu Alicent. Jadi pasukan Criston Cole ini memang sangat licik teman-teman ya, gabungan dari pasukan Targaryen di King's Landing yang membela King Aegon serta pasukan Hightower bersama dengan Sir Gawain Hightower, saudaranya Alicent. Mereka menggabungkan kekuatan pasukan mereka House Rosby dan Stockworth untuk menyerang Duskendale, tempat kastilnya House of Darklyn. Ada berapa sih jumlah dari masing-masing pasukan ini? Ini tim Blacks belum bergerak atau merespon ya teman-teman, karena penyerangan ini memang sangat diam-diam banget. Jadi pasukan The Greens itu pada perang Sack of the Duskendale hingga ke Battle of the Rook Rest itu berjumlah 3.000 pasukan ya teman-teman, terdiri dari 100 kesatria, 500 tentara, dan 1.800 pengguna pedang atau shell swords. Ditambah lagi dengan pasukannya House of Rosby dan Stockworth serta wilayah Duskendale House of Darklyn yang sudah mereka taklukkan. Jadi di wilayah Crown Lands ini kita tahu ya bahwa di sini ada King's Landing, Dragonstone, Driftmark, ada wilayahnya House of Celtigar juga. Ini mana beberapa house pendukung Rhaenyra itu tidak bisa terjangkau, sehingga mereka menyisir house-house yang ada di sekitaran King's Landing terlebih dahulu, sehingga Rhaenyra itu kehilangan support atau yang mendukungnya di tanah mainland atau di Crown Land, wilayahnya King's Landing itu guys. Ketika pasukan The Greens yang terdiri dari Hightower, Targaryen The Greens, serta Rosby dan Stockworth itu sampai ke wilayah Duskendale, mereka langsung menyerang secara tiba-tiba ya. Jadi pasukan House of Darklyn ini juga terkejut nih dengan serangannya The Greens. Dalam peperangan ini baik King Aegon kedua dan juga Aemon Targaryen itu sudah ikut ya teman-teman. Kalau versi novelnya baik si Aegon dan juga Aemon Targaryen itu memang mereka sudah diset untuk pergi bersama-sama dengan pasukan The Greens dari King's Landing. Jadi bukan seperti di episode kemarin yang by mistake, atau sebenarnya mereka tidak di situ, baik si Aemon maupun si Aegon. Aemon seharusnya tidak ada di Battle of the Rest kalau di versi TV series, karena ia harus menjaga King's Landing. Aegon pun sama, harusnya dia tidak datang ya, tapi karena dia mabuk pada saat itu dan juga kesal dengan semua orang di sekelilingnya, sehingga ia langsung membawa Sunfire ke peperangan Rock Rest. Jadi agak berbeda ya teman-teman. Kalau di versi novelnya mereka memang join battle. Kapal-kapal di sekitaran Duskendale milik House of Darklyn pun dihancurkan dan dibakar oleh pasukan The Greens. Aegon dipimpin juga oleh Sir Criston Cole, Lord Gunthor Darklyn akhirnya dipenggal kepalanya ya,
karena berkhianat dan tidak mendukung The Greens. Banyak nih kesatria-kesatria dan pengikut dari Guntur Darklyn House Darklyn yang ikutan dieksekusi karena tidak mau tunduk kepada Aegon dan masih memegang janji mereka mendukung Queen Rhaenyra. Sedangkan yang lainnya ada yang malah ikut The Greens dan gabung ke pasukannya The Greens. Setelah menguasai kastil dan wilayah Duskendale dan mengendalikan House of Darklyn, akhirnya ketambahan pasukan baru lagi nih, The Greens dan Aegon, teman-teman. Mereka pun menyatukan pasukan mereka Rosby, Stockworth, Darklyn, Hightower, serta Targaryen The Greens itu melanjutkan invasi mereka ke Rook Rest, tempatnya House of Staunton. Lord Staunton ini adalah menjadi tujuan utama dari pasukan The Greens karena Lord Staunton ikut ya dalam member Black Council-nya Rhaenyra di Dragonstone, sehingga peperangan dan penguasaan wilayah Rook's Rest ini sangat penting sekali. Makanya klimaks dari battle peperangan Civil War ini yang kedua adalah Battle of the Rook's Rest, setelah sebelumnya Battle of the Burning Mill. Oke, dalam penyerangan dan penyerbuan wilayah Rook Rest House of Staunton, di sini pasukan The Greens dan King Aegon kedua ini memperingati terlebih dahulu Lord Staunton ya terkait penyerangan mereka, tidak seperti Duskendale dan House of Darklyn sebelumnya, sehingga membuat Lord Staunton itu menutup dekade pembatasan dari pasukannya dan menutup kastilnya, teman-teman. Jadi kastilnya si Lord Staunton Rook Rest ini benar-benar di ujung atau di samping lautan lepas, teman-teman. Battle of the Rook's Rest merupakan pertempuran pertama Dance of the Dragon yang terjadi antara The Blacks and The Greens, melibatkan House Staunton, Rosby, Stockworth, Darklyn, serta The Greens dan The Blacks. Sir Criston Cole, Hand of the King Aegon, serta Lord Commander juga ini berusaha untuk membuat rangkap nih bagi The Blacks di Rook's Rest. Sesampai di wilayah Rook's Rest, kubu The Greens memulai membakar wilayah terbuka hijau dari teritori Rook Rest, tempatnya House of Staunton ini. Lord Staunton pun diperingatkan mengenai penyerangan yang akan datang dari kubu The Greens King Aegon. Segera Lord Staunton langsung menutup gerbang akses ke kastilnya. Namun pasukan Criston Cole di medan tempur itu terus ya mengepung dan menyerang, menghancurkan, membakar orang-orang yang ada di Rook's Rest dan menghancurkan rakyat dan masyarakat yang ada di dekat situ ya, menghancurkan cadangan makanan, logistik, livestock, serta kapal-kapal dari Lord Staunton House Staunton. Di sini Rook's Rest Staunton bertahan semingguan lebih ya sampai cadangan makanan mereka habis karena dikepung The Greens. Tidak bisa keluar karena dikepung oleh pasukan King Aegon dan Criston Cole. Lord Staunton mengirimkan gagak meminta bantuan dari Dragonstone kepada Queen Rhaenyra Targaryen. Melihat pesan itu, permintaan tolong dari Staunton, Jacaerys Velaryon dan Joffrey Velaryon ingin sekali membantu dan bergabung dengan pasukan mereka dan naga mereka Tyraxis dan Vermax, tapi tidak dibolehkan oleh Queen Rhaenyra. Setelah 9 hari Lord Staunton mengirimkan gagak meminta bala bantuan, Princess Rhaenys Targaryen datang membantu. Queen Who Never Was mengendarai naganya Meleys, the Red Queen, the fastest dragon atau naga tercepat di Westeros, menerbangkan naganya dari Dragonstone ke Rook Rest, tempatnya Lord Staunton. Gak begitu jauh ya guys, agak deket gini. Wilayahnya masih di Crownlands. Jadi kalau di versi novelnya tuh kayak dikepung 9 hari lebih gitu ya di bagian Rook's Rest. Tapi kalau di versi TV series gak mungkin sih selama itu ya guys diperlihatkan sampai kehabisan cadangan makanan. Nah ini nih yang dimaksud jebakan oleh si Criston Cole ya untuk kubu The Blacks. Sengaja otak licik Criston Cole ini untuk memancing naga Meleys dan Princess Rhaenys menyerang di Rook's Rest agar bisa diserang dadakan oleh King Aegon dan Prince Aemon dengan naga mereka Sunfire serta Vhagar. Pasukan Criston Cole juga sudah bersiap-siap ternyata ya. Ratusan pemanah dan anak panah dikerahkan, alat Scorpion, panah raksasa juga ditembakkan, namun gak ada yang efek sama si naga Meleys ini. Malah Princess Rhaenys terus berkata Dracarys untuk menyerang para pasukan The Greens ini ya, hingga luluh lantak dan terbakar. Tanpa disadari, ia dikejutkan dengan serangan King Aegon dan Sunfire serta Vhagar dan Aemon dari atas langit. Tetapi karena Sunfire ini ukurannya lebih kecil dan lebih muda daripada Meleys, Meleys berhasil menggigit bagian lehernya si Sunfire ya, membuat mereka seperti terikat tangled gitu antar dua naga ini dan menciptakan seperti Dance of the Dragon atau tarian naga. Vhagar dan Aemon pun tiba-tiba datang dari atas dan menyerang Rhaenys dengan semburan apinya serta menggigit kepalanya Meleys dan juga mencakar badan Meleys hingga kepalanya tuh putus ya. Si naga
Melis ini ya sangat menyedihkan sekali. Dikarenakan tubuhnya Vhagar ini sangat besar, akhirnya Melis, Sunfire, serta Vhagar pun terjatuh ke tanah ya. Aemon dan Vhagar selamat, gak ada cedera sedikit pun atau goresan sedikit pun. Tapi Sunfire badannya babak belur, terkena bakar juga dan cakaran dari Melis, serta sayapnya itu patah atau putus sebelah kanan. Si Aegon pun terkena luka bakar yang sangat parah di sebagian kanan badannya, serta tertimpa badannya si Sunfire itu membuat dia patah kaki, membuat dia beberapa tulangnya patah. Sedangkan Melis itu sudah mati. Princess Rhaenys ternyata terkena semburan api dari naga Vhagar itu ya, membuat ia mati menjadi abu mayat berwarna hitam. Jadi kalau di versi novelnya benar-benar mereka ini habis-habisan berkelahi di atas langit gitu ya guys. Jadi nggak ada sneak attack atau penyerangan diam-diam seperti orang curang dan penakut gitu ya, seperti di versi TV series. Bisa-bisanya Vhagar sembunyi di samping kastil dari Rock's Rest, langsung menggigit lehernya Melis tanpa ketahuan, kayak aneh banget. Padahal badannya sebesar kastil itu juga tuh si Vhagar serta Aemon. Jadi si Vhagar sama Aemon ini kayak curang gitu ya, sneak attack terus ya guys. Akhirnya Battle at the Rock's Rest ini pun berhasil dimenangkan oleh pihak The Greens. Mereka pun menangkap Lord Staunton dan memenggal kepalanya si Lord Staunton ini ya. Melis juga sudah mati. Kepala Melis dan Lord Staunton dikirim ke King's Landing untuk dipajang dan dipamerkan gitu guys. Dalam Battle of the Rook's Rest ini memang The Greens yang menang, tetapi banyak kerugiannya ya, dari mulai pasukan yang mati hampir 900 orang, serta King Aegon itu sendiri yang malah menjadi cacat, terbakar dan menahan sakit karena beberapa tulangnya patah, dan menjadi hal yang berkabung bagi kubu The Blacks karena kehilangan Princess Rhaenys Targaryen dan Melis. Membuat Corlys Velaryon pun marah kepada Rhaenyra karena kenapa ia membolehkan mengizinkan istrinya tersebut si Rhaenys untuk pergi ke medan tempur. Dikarenakan cedera berat King Aegon inilah yang membuat Prince Aemon Targaryen menjadi Prince Regent atau sebagai pengganti raja gitulah ya, pelaksana tugasnya PLT gitu, dan mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai The Lord Protector of the Realm. Awalnya sih mau Alicent Hightower ya teman-teman, tetapi The Green Council itu tidak mau kalau Alicent ini menggantikan King Aegon sebagai Queen Regent, karena dia itu seorang wanita dan The Blacks itu kan dipimpin oleh Queen Rhaenyra, jadi kayak nggak pantas gitu. Akhirnya ke Prince Aemon Targaryen. Kalau di novel sih Aemon ini tidak ada pengkhianatan kepada si Aegon ya, benar-benar nge-support kakaknya itu ya. Tapi di versi TV series kan memang ini adalah rencananya si Aemon untuk membakar Aegon dan mengambil tahta posisinya si Aegon juga. Tidak tinggal diam melihat Rook's Rest dikuasai oleh The Greens, akhirnya The Blacks itu mengumpulkan kekuatan untuk retaking of the Rock Rest, mengambil alih Rock's Rest kembali ya teman-teman, dipimpin oleh House of Mutton atau Lord Wallace Mutton yang membawa banyak pasukan kesatria ratusan untuk bertemu di Maidenpool menuju Crackclaw Point dan menggabungkan pasukan dari House of Bruns, House of Celtiger, dan House of Crabs, di mana pasukan The Blacks ini pun melakukan serangan dadakan nih kepada pasukan The Greens yang tersisa di Rook's Rest yang minim penjagaan gitu deh. Akhirnya berhasil diambil kembali ya kastil Rook Rest itu. Sunfire masih ada di sekitaran Rook's Rest karena si Sunfire ini tidak bisa terbang lagi dan dia masih terluka parah. Badannya itu berat jadi nggak bisa dipindahkan. Akhirnya dibiarkan di situ. Mereka berusaha untuk membunuh Sunfire tapi gagal ya. Sunfire malah memakan orang-orang yang mencoba membunuhnya dan ia malah hilang gitu guys. Dan akhirnya The Blacks berhasil mengambil alih lagi Rook's Rest. Tetapi ya itu mereka sudah banyak kehilangan. Gak tahu deh nanti di versi TV seriesnya apakah sama seperti ini atau enggak ya. Jadi benar-benar ya kalau Battle of the Rook's Rest ini teringatnya yaitu pengorbanan Princess Rhaenys Targaryen dan matinya naga Melis the Red Queen, serta akhirnya King Aegon yang harus menderita karena cedera parah akibat Battle of the Rock's Rest itu ya. Tetapi nggak tega banget sih ngelihat Sunfire harus seperti itu ya nasibnya, dan juga Melis serta Vhagar yang banyak banget ya ini si Vhagar ini membunuh ya. Pertama si Arrax dan Lucerys, sekarang Melis serta Rhaenys. Memang deh kalau dikendarai oleh Dragon Riders yang jahat seperti Aemon, pasti naganya ikutan jahat. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya versi novel dari Battle of the Rook's Rest, Sack of the Duskendale, peperangan terbesar setelah Burning of the Mill. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.